Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing today? Semoga semua sehat-sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang procedure text. Jika pada part 1 kemarin kita membahas tentang apa itu procedure text, kemudian jenisnya, generic structure-nya, bagian-bagiannya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh teksnya beserta contoh soal dan bagaimana cara menjawabnya. Untuk contoh teks yang pertama ada how to make a paper mask. Bagaimana cara membuat mask itu topeng kertas. Kemudian di situ ada materials, alat, dan steps-nya atau langkah-langkahnya. Nah, untuk soal yang pertama, the text mainly discusses. Teks ini mendiskusikan tentang apa? Nah, jika ada soal seperti ini, kita bisa mengarah ke judulnya. Di situ berarti how to make a paper mask. Jawabannya nomor 1. Atau kadang pertanyaannya, what is the text about? What does the text tell you about? Nah, itu berarti jawabannya mengarah ke judulnya. Selanjutnya, what kind of paper do we need to make the mask? Kata kuncinya di situ ada paper. Nah, kita cari di teksnya. What kind of paper? Kertas jenis apa yang dibutuhkan untuk membuat topengnya? Kita cari di materialsnya. Di situ ada kata paper, thick paper. Nah, itu jawabannya. Kertas yang tebal. Selanjutnya, what do we need to make holes for the eyes? Untuk yang nomor 3 ini, kita bisa mencari kalimat dari soalnya yang mirip di teksnya. Di situ, make holes for the eyes itu ada di langkah nomor 4. What do we need? Ingat, need itu nanti sering muncul kata need, artinya butuh. Apa yang kita butuhkan untuk membuat holes for the eyes? Nah, di situ berdasarkan langkah nomor 4, use cutter to make the hole for the eyes. Nah, berarti nomor 3 jawabannya a cutter. Selanjutnya, what do we do before coloring the drawing? Di situ ada 2 kata kuncinya. Before sama coloring the drawing. What do we do before? Apa yang kita lakukan sebelum coloring the drawing? Coloring the drawing itu ada di langkah nomor 2. Before berarti sebelum. Sebelum langkah yang kedua, apa yang kita lakukan? Berarti jawabannya ada di langkah yang nomor pertama. Drawing a pattern of a face on the paper. Sesuai langkah yang pertama. Jadi cari dulu kata kuncinya, kemudian cari kalimat yang mirip dengan soalnya di teksnya. Nanti ketemu jawabannya. Nomor 5. How do we try the mask on? How, bagaimana? Try the mask on. Itu ada di langkah yang terakhir. Bagaimana kita try the mask on? Di situ, try your mask on by hooking the rubber bands on your ears. Nah, itu jawabannya. By hooking the rubber bands on our ears. Dengan cara mengaitkan karetnya ke telinga kita. Untuk contoh yang kedua, di sini ada cheesy fried egg. Ada ingredients atau bahan-bahannya, juga steps atau langkah-langkahnya. Soal yang pertama, what is the text about? Nah, pertanyaan ini juga mengarah ke judulnya. Teks ini tentang apa? The text is about how to make cheesy fried egg. Tinggal depan judulnya kita tambahi how to make. Selanjutnya, what ingredients do we need to make the fried egg? Ingredients, cari dulu ingredients di teksnya. Do we need, yang kita butuhkan berarti apa saja? Tinggal ditulis semua bahan-bahannya. An egg, 5 spoonfuls of cooking oil, a pinch of salt, and some grated cheese. Tinggal cari di teksnya. Selanjutnya,
How many egg do we need to make cheesy fried egg? How many? Diingat-ingat, itu kata kuncinya. Artinya berapa? Egg do we need? Berapa telur yang kita butuhkan? Need itu butuh. Cari di ingredients. Di situ ada an egg. An artinya satu. Atau kalau egg berarti satu butir telur. Berarti jawabannya an egg atau one egg. Sesuai yang ada di teksnya. Nomor 4. How much cooking oil do we need? Nah, how many dan how much artinya sama, berapa? Cooking oil do we need? Tadi ada lagi pertanyaannya sama, do we need, yang kita butuhkan. Kita cari cooking oilnya butuh berapa? Nah, di situ di bagian ingredients, 5 spoonfuls of cooking oil. Berarti jawabannya 5 spoonfuls, 5 sendok minyak goreng. Soal selanjutnya, how long does it take to cook the egg? How long? Nah, kalian harus tahu kata kunci dari kalimatnya ini. Di situ ada how long, artinya berapa lama. Kalau tadi how many, how much itu berapa, tapi kalau how long artinya berapa lama. Does it take to cook the egg? Kemudian cari cook the egg itu ada di langkah nomor berapa? Ya, ada di langkah nomor 3. Nah, how long? Berapa lama does it take to cook the egg? Berdasarkan langkah nomor 3, cook the egg for 3 to 4 minutes. Berarti jawabannya 3 to 4 minutes. 3 sampai 4 menit. Nomor 6. What do we do before breaking the egg into the frying pan? Ini tadi juga ada di soal sebelumnya. What do we do before? Apa yang kita lakukan before itu sebelum. Kemudian cari breaking the egg into the frying pan itu ada di langkah nomor 2. Before itu sebelum, berarti langkah yang pertama. Pouring the oil into the frying pan and heat it. Jadi jawabannya itu ada di teksnya. Tinggal cari di teksnya. Soal selanjutnya, when do we sprinkle the fried egg with grated cheese? When itu kapan? Kemudian sprinkle the fried egg with grated cheese itu ada di langkah nomor 6. When, kapan kita sprinkle the fried egg? Karena dia sudah ada di langkah terakhir, berarti kita melakukannya setelah langkah nomor 5. Berarti after taking out the egg and put it on a plate. Setelah take out the egg and put it on a plate. Setelah langkah nomor 5. Jadi untuk menjawab soal tentang procedure text, kita tidak perlu mengartikan semuanya, semua kalimat kata per kata, tapi cukup cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kemudian kalian pahami maksud soalnya. Cari kalimat yang mirip dengan soalnya di teksnya. Nanti ketemu jawabannya. Oke, itulah tadi penjelasan tentang contoh procedure text dan juga contoh soalnya, juga cara menjawab soalnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan semoga kalian paham. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.